Oke, silakan. Waktu saya serahkan ke Pak Kadek. Ya, Ibu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Baik, teman-teman langsung saja nggih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Saya menanyakan apa kabar, dijawab dengan semangat belajar selamanya. Oke? Oke ya. Apa kabar? Semangat. Selamat pagi, Pak. Kurang semangat, kurang kompak ini. Apa kabar? Semangat pagi belajar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih anak-anak sudah menyambut baik apa yang Bapak sampaikan tadi ya. Untuk pada kesempatan hari ini anak-anak ya, Bapak akan menyampaikan materi layanan tentang kematangan pemilihan sekolah lanjutan. Nah, maka dari itu Bapak harap nanti untuk anak-anak semua mengikuti dengan baik apa yang Bapak sampaikan ini dan mudah-mudahan tepat guna nantinya. Nah, sebelum kita mulai layanan pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dilancarkan. Bapak mohon untuk Dek Pika memimpin doa pada hari ini. Untuk Dek Pika, silakan Dek Pika. Oke Pak, terima kasih. Untuk kelancaran kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke Pak. Oke Pak, sama-sama. Baik anak-anak ya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan layanan ini, Bapak ada yang perlu Bapak sampaikan, yaitu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai pada saat layanan yang Bapak berikan ini. Sebentar nggih, masih izin share screen dulu. Sudah kelihatan ya anak-anak? Belum Pak. Oh, belum ya, sabar. Belum, Pak, belum. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Sudah, Pak. Udah ya? Oke anak-anak, nah ini adalah layanan yang Bapak ingin berikan kepada kalian, yaitu ada beberapa tujuan layanan yang ingin dicapai pada hari ini, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis dengan baik atas segala potensi yang dimiliki untuk menyesuaikan dengan syarat-syarat kelanjutan studinya secara tepat melalui diskusi kelas nantinya. Dan nanti Bapak akan memberikan kalian waktu untuk berdiskusi, akan dibagi beberapa kelompok nanti. Nah, itu yang kedua, setelah melakukan analisis potensi diri, ya Bapak harapkan nanti kalian dapat menentukan keputusan sementara dengan tepat dalam memilih sekolah lanjutan. Nanti yang ketiga adalah setelah melakukan diskusi kelompok, Bapak harap nanti kalian dapat membangun kepercayaan diri kalian, ya, yaitu untuk mempresentasikan dengan baik di depan kelas. Itu hasil keputusan sementara kalian di depan kelas. Bagaimana, sudah bisa dipahami anak-anak terkait dengan tujuan yang kita ingin dicapai pada hari ini anak-anak? Sudah Bisa, Pak, bisa. Sudah Bapak. Ya, baik. Oke. Sekarang Bapak lanjut ke yang berikutnya dulu. Terkait dengan layanan yang Bapak berikan saat ini, ya, nanti Bapak akan berikan layanan selama 20 menit. Nah, Bapak ingin membuat kesepakatan sekarang. Hal apa yang perlu kita lakukan nanti biar layanan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Kira-kira kesepakatan apa yang kita akan bentuk? Kita sepakatilah. Kira-kira apa?
Mungkin ketika mau menjawab bisa mengangkat tangan terlebih dahulu, Pak. Iya, boleh. Boleh, Dayu. Terima kasih. Terus yang lain kira-kira kesepakatan apa yang kita perlu apa ya? Yang perlu kita angkat sekarang sehingga nanti ya dari Eka. Ya, pada saat ingin mengajukan pertanyaan, tolong tidak mematikan videonya ya, biarkan terlihat orang bertanya seperti itu, Bapak. Oke, bagus sekali. Ayo, yang lain kira-kira ada lagi kesepakatan yang perlu kita ambil pada pagi ini sehingga berjalan dengan baik layanan yang saya berikan ini, Bapak yang memberikan ini. Kira-kira itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih tadi sudah Dayu menyampaikan juga Eka, mohon diperhatikan apa yang jadi. Bagaimana sepakat apa tidak yang disampaikan tadi oleh Eka dan Dayu tadi, anak-anak yang lain, sepakat? Ya, Sepakat, sepakat. Pak. Oke, siap, mantap. Ini baru anak-anak Bapak yang luar biasa ini. Baik, sekarang anak-anak Bapak melanjutkan apa namanya terkait dengan materi pada hari ini ya. Di layar kalian mungkin sudah terlihat ya, yaitu adalah slide antara SMA dengan SMK. Nah, mungkin kalian masih berpikir di sini masih bingung ya, apa yang perlu saya lakukan? Langkah apa yang perlu saya ambil? Nah, sebelum menuju ke sana, Bapak minta silakan kalian mengisi link yang sudah Bapak terakan di apa namanya di slide ini. Sudah mengisi kah? Sekarang coba Sudah, saya tampilkan. Pak. Coba saya tampilkan, sudah apa belum? Iya, bagus. Sudah ada yang mengisi terus. Bagi yang belum, silakan mengisi. Ada yang mau ke SMA Negeri 1 Melaya, ada yang SMK, ada SMA Negeri. Ayo. Ini Bapak ingin apa namanya mengukur dulu. Sudah ada bayangan apa belum? Ayo. Yang belum, ayo. Bagaimana? Sudah semua mengisi ya? Yang lain sudah Bapak share tadi di grup kelasnya. Oke, ini hanya mengisi 5 orang. Oke, baik. Nah, ini anak-anak hasil survei Bapak sementara ya terkait dengan sekolah lanjutan yang akan dipilih nantinya. Baik anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah mengisi apa namanya link yang Bapak sudah berikan ini ya. Nah, semoga nanti ada sedikit bayangan untuk kalian dan di dalam mengikuti layanan ini. Anak-anak, di dalam kita menempuh sebuah pendidikan ya, kita sudah semua tahu dalam menempuh pendidikan ini ada beberapa jenjang yang kita akan ikuti atau kita laksanakan. Misalnya jenjang dari SD, ya dari TK dulu awal, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, dari jenjang inilah yang dinamakan sekarang adalah sekolah lanjutan. Ya, dari apa namanya boleh katakan sekolah lanjutan. Nah, mungkin Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekarang. Mungkin ada yang tahu apa itu sekolah lanjutan? Ada yang sudah tahu ya? Apa itu sekolah lanjutan? Mungkin pernah membaca di buku, mungkin pernah browsing dan lain sebagainya. Kira-kira ada ya? Oh, belum tahu. Belum tahu ya? Oke, sekarang Bapak akan kasih tahu. Nah, ini anak-anak ya. Sekolah lanjutan itu ya. Kalau kita lihat dari pengertian KKBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesianya adalah sekolah lanjutan merupakan sekolah lepas sekolah dasar
sebelum ke perguruan tinggi. Bahwa artinya begini, berarti sekolah dasar sebelum ke perguruan tinggi, yaitu yang ada itu adalah di tengah-tengah ini. Misalnya sekarang kalian ada di SMP, ya, SMP dan perguruan tinggi. Nah, di tengah-tengah inilah dinamakan sekolah lanjutan, yang dinamakan sekolah lanjutan anak-anak. Atau ada pengertian lain lagi yang bisa dipahami adalah sekolah lanjutan dalam hal memasuki sekolah lanjutan tingkat atas, yaitu selepas sekolah lanjutan tingkat pertama sebelum perguruan tinggi, ya. Yang dikatakan sekolah lanjutan di sini adalah di tengah-tengah daripada SMP dan perguruan tinggi, yaitu SMA dengan SMK anak-anak, ya. Nah inilah yang dinamakan sekolah lanjutan. Nah, sehingga kalian tidak mengalami miskonsepsi nantinya sekolah lanjutan itu apa. Nah, sehingga ada sedikit bayangan dalam diri kalian nanti untuk mengambil sebuah keputusan di dalam mencari sekolah lanjutan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, bisa ya? Ya. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ikan. Nah, di sini ada macam-macam sekolah lanjutan. Nah, boleh katakan yang pertama tadi melihat hasil mentimeternya adalah ada yang mau ke SMA. Nah, mungkin yang mau ke SMA ini coba diperhatikan dengan baik. Sebenarnya SMA itu apa sih? Ya, program studinya apa? Terus arah dari pendidikannya bagaimana? Nah, sekarang Bapak ingin sampaikan, ya, sehingga nanti memang betul-betul memantapkan pilihan kalian setelah menerima layanan ini. Oke. SMA, yaitu boleh kalau di singkatannya SMA, kalau diperpanjang lagi adalah sekolah menengah atas, ya. Nah, sekolah menengah atas ini adalah sekolah yang merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasukkan oleh siswa setelah menyelesaikan studi di sekolah lanjutan tingkat pertama anak-anak, ya. Berarti SMA ini bisa dimasuki oleh siswa, ya, setelah tamat SMP. Nah, ini yang dinamakan SMA anak-anak. Begitu, ya. Nah, terus program studi yang ada di SMA itu apa? Nah, kalau yang ada itu 3 program studinya, ya, atau jurusan boleh dikatakan begitu, ya. Jurusan yang ada yaitu yang pertama ilmu pengetahuan alam. Ini alam. Terus yang kedua ilmu pengetahuan sosial, ya. Yang ketiga ada bahasa atau IPB nantinya. Nah, ini ada 3 program studi yang ada di SMA. Nah, kalian bisa memilih nanti sesuai dengan minatnya kalian. Misalnya berminat di SMA boleh IPA, IPS maupun bahasa. Nah, terus arah pendidikannya kemana? Itu arah pendidikannya adalah di SMA itu adalah berfokus kepada pengetahuan umum, yaitu menyiapkan peserta didik atau siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Begitu anak-anak, ya. Nah, maka daripada itu bagi anak-anak yang sudah punya planning ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, tidak ada salahnya nanti untuk memilih SMA. Begitu, ya. Nah, ini terkait dengan SMA. Oke, yang berikutnya yaitu SMK. Ya. Kalau tadi SMA, sekarang SMK. SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Nah, boleh dikatakan anak-anak adalah sekolah menengah kejuruan SMK ini salah satu bentuk satuan pendidikan formal, ya, yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan, yaitu pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk pendidikan lainnya yang sederajat anak-anak, ya. Nah, ini adalah kalau SMK ini sekarang kejuruan. Berarti ada beberapa jurusan nanti yang ada di SMK ini, ya. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, yaitu kita pasal 18 ayat 3, ya, pendidikan kejuruan itu adalah merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan, ya, peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu anak-anak, ya. Berarti kalian ini adalah nanti disiapkan untuk ke dunia kerja. Begitu. Ya, dunia kerja. Sangat yaitu yang ditimpa di sini adalah skillnya, keterampilan nanti. Setelah tamat SMK nanti bisa kerja, bisa juga melanjutkan begitu
ke perguruan tinggi. Ya, terus yang berikutnya adalah, nah di sini Bapak kutip ya, ada 9 bidang keahlian di SMK, ya. Bila Bapak kutip dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan ya di Kemendikbud, yaitu yang pertama ada keahlian seni, industri dan kreatif. Nah, itu salah satunya adalah turunannya seni tari, seni pedalangan, teater, kerawitan dan sebagainya. Kalau dicontohkan sekolahnya ini ada di SMKI ini. Ya, SMK 3 nih sekolahnya Pak Made ini. Begitu ya. Nah, terus yang kedua ada agrobisnis dan agroteknologi, yaitu turunnya adalah agrobisnis pengolahan hasil pertanian, teknik pertanian, kesehatan hewan, kehutanan, ya, agrobisnis tanaman juga. Nah, ini yang menjadi tren sekarang, agrobisnis wisata tanaman ini yang sedang ngetren ini, bonsainya ini. Ini sangat peluang bisnis yang luar biasa sekali nih kalau misalnya kalian memiliki hobi di bidang ini atau bakat di bidang ini. Ya, terus yang ketiga yaitu kesehatan dan pekerjaan. Nah, di sini turunannya apa? Ada pekerjaan sosial, kesehatan gigi, keperawatan, farmasi, ya. Yang keempat juga ada pariwisata, ya, tata kecantikan, tata busana, kuliner, ya, perhotelan, begitu. Dan terus yang berikutnya, yang kelima ada bisnis manajemen, akuntan, ya, bisnis dan pemasaran, manajemen perkantoran. Yang keenam ada teknologi dan rekayasa. Ini banyak turunnya anak, teknik elektronik, teknik tenaga kelistrikan, teknik perkapalan, teknologi, ya, teknologi grafika lagi dan sebagainya. Itu ada 11 turunan daripada jurusannya. Ya, terus yang berikutnya kemaritiman, ada perikanan, ya. Terus pelayar kapal niaga juga ada. Terus yang ke-8 teknologi informasi, teknik telekomunikasi, ya, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Dan yang terakhir yaitu ada teknik pertambangan, ya. Nah, ini anak-anak ada 9 keahlian yang ada di SMK. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, baik, terima kasih. Bapak lanjutkan ya. Oke, yang berikutnya. Nah, di sini yang menjadi heading sebuah pemilihan karir anak-anak ya, yang seringkali ya di anak-anak memiliki kebimbangan dan kebingungan di dalam menentukan karir. Nah, karir atau sekolah lanjutan boleh katakan. Nah, di sini ada perbedaannya sekarang ya, perbedaan SMA dengan SMK ya, sudah pastinya kelihatannya adalah perbedaan yang paling menonjol antara SMA dengan SMK adalah porsi teori dan praktek ya. Bila mana di jenjang SMA ya, teori cenderung lebih banyak daripada praktek karena memfokuskan siswa itu untuk menuju ke perguruan tinggi. Terus sedangkan kalau di SMK itu adalah lebih banyak praktek ya, praktek jauh lebih banyak daripada teori. Karena apa? Di jenjang SMK ya juga menitik beratkan pada persiapan siswa untuk menghadapi dunia kerja. Berarti setelah tamat SMK langsung kerja nantinya. Begitu anak-anak ya. Nah, inilah perbedaan daripada SMA dengan SMK anak-anak. Nah, maka dari itu setelah mengetahui SMA dan SMK ini, perbedaan SMA dan SMK ini, ya mudah-mudahan nanti ada bayangan atau memperkuat kembali pilihan kalian sebelum menerima layanan ini. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami? Sudah, Bapak. Sudah ya. Nah, kira-kira sejauh ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Sebelum Bapak sebentar bagi kalian Ada, Pak. menjadi beberapa. Ada, Pak. Saya Eka, Bapak. Iya, gimana Eka? Begini, Bapak. Iya. Kan tadi Bapak bilang perbedaan SMA dan SMK. Iya. Nah, kan ada yang tamat SMA, harus dia melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan untuk SMK bisa langsung kerja
atau mungkin melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya. Saat misalnya menurut saya di SMA itu tidak punya dana untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan akhirnya memilih untuk bekerja, apakah boleh, Pak? Oke, baik, pertanyaan bagus sekali Eka. Boleh sekali Eka, ya boleh sekali, ya. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa di mana setelah tamat, memang kita masuk ke SMK itu adalah yang dipersiapkan adalah sekarang apa nantinya adalah skillnya, keterampilan, siap kerja setelah tamat SMK itu. Makanya ada dua pilihan nanti pada saat tamat SMK, mau bekerja atau mau melanjutkan. Atau dua-duanya juga bisa. Bisa bekerja, bisa melanjutkan juga, Eka. Ya, nah ini nih, karena kalau di SMK itu multi dia. Kita bisa melanjutkan, kita bisa kerja sambil sekolah juga bisa begitu, Eka. Ya. Tetapi kalau SMA, tamat SMA kita belum punya skill apa-apa. Ya, belum punya keterampilan. Kalau mau ke dunia kerja, ya paling kita nanti dari salesman misalnya, kerja di toko, kerja apa namanya di swalayan dan sebagainya, karena belum punya keterampilan atau keahlian. Kalau SMK kita sudah ditempa sesuai dengan bakatnya kita, misalnya di bidang seni, ya ditempa di bidang seni kerawitan, ditempa di bidang seni kriya, ditempa misalnya di otomotif, ditempa di bidang otomotif, diajarkan benerin motor dan sebagainya. Begitu Eka, ya bisa dipahami Eka ya. Oke, baik. Anak-anak, sekarang untuk selanjutnya, untuk memperdalam kembali materi yang Bapak berikan ini, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Ya, silahkan Bapak akan berikan LKPD-nya kepada kalian. Nah, silahkan dikerjakan dan diskusikan bersama kelompok. Nanti Bapak minta kalian ada yang mempresentasikan satu orang. Ya, silahkan dulu. Bila mana ada yang tidak dimengerti, silakan bisa ditanyakan. Bagaimana, sudah? Kelompoknya Depika sudah? Sudah, Pak. Kelompok Eka sudah? Belum, Pak. Masih dalam proses. Iya, baik. Atau begini saja, sambil menunggu diskusi dari kelompok Eka, kira-kira dari kelompok adik Pika bisa mewakili satu temannya untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Silakan, Depika. Oke. Sebentar, Pak. Ini filenya masih saya cari. Izin share screen ya, Pak ya? Boleh, Depika. Saya bacakan saja, Pak, soalnya ini ya. Terima kasih, Pak, untuk waktunya yang diberikan kepada kelompok 1. Untuk pertanyaan yang pertama, potensi apa yang dimiliki dalam diri kalian dari hasil kerja kelompok kita, hasilnya yaitu potensi mental intelektual. Kemudian yang kedua, hobi dan minat yang kalian miliki, hobi membaca buku dan minat ingin menjadi guru. Yang ketiga, motivasi yang ada dalam diri kalian untuk meraih karir yang diimpikan, yaitu belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, sekolah lanjutan yang kalian tempuh setelah lulus SMP, yaitu ke SMA jurusan IPA. Terima kasih, Pak. Bagus sekali. Kira-kira dari kelompok yang lain bisa menanggapi atau memberikan masukan dari hasil diskusi kelompok 1 tadi? Ada? Ada ya? Pas ya? Oke. Sekarang coba dari kelompok 2 membacakan hasil diskusinya dulu. Ayo.
Maaf Pak, belum selesai Pak. Ini Oh, masih dalam. begitu ya, baik. Oke lah. Ya tidak apa-apa, nanti sambil gini ya, sambil kita sharing ya. Baik anak-anak, kira-kira sejauh ini apa yang kita bisa simpulkan dari materi yang Bapak berikan ini? Biasanya ada yang bisa menyimpulkan materi yang Bapak berikan pada hari ini? Sangat sederhana sekali. Ya, Adik Pika, silakan Adik Pika. Aduh, Adik Pika cantik. Oke Pak, terima kasih. Tadi Bapak menjelaskan tentang sekolah lanjutan. Kalau saya menangkap tadi itu sekolah lanjutan adalah sekolah selepas sekolah dasar sebelum perguruan tinggi. Kemudian macam-macam sekolah lanjutan itu ada SMA dan SMK. Kalau di SMA itu ada 3 jurusan, yaitu jurusan IPA, Bahasa dan IPS. Kalau SMK itu ada berbagai macam jurusan sesuai dengan SMK yang dipilih. Contohnya seperti SMK Kesehatan atau Keperawatan, SMK Pertanian, SMK Seni. Kemudian perbedaan SMA dan SMK yaitu kalau SMA lebih banyak teori, kalau SMK lebih banyak praktek. Sekian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Adik Pika. Kasih tepuk tangan dulu buat Adik Pika. Luar biasa sekali, Adik Pika luar biasa sekali. Baik, terima kasih Adik Pika sudah memberikan sebuah kesimpulan ya. Dan sekarang Bapak ingin tanyakan bagaimana perasaan anak-anak setelah menerima layanan ini? Merasa senangkah? Atau sudah punya pilihan tersendiri nanti setelah tamat SMP mau kemana? Ya? Senang Pak. Oke, senang sekali ya. Rasa senang Pak. Oke, baik Adik Frida, luar biasa. Oke, coba sudah punya pilihan nggak di dalam dirinya sekarang mau ke SMA apa ke SMK? Sudah Pak. Ya, oke, baik, terima kasih. Bapak harap Sudah Pak. iya, terima kasih Adik Daniel. Baik, anak-anak, semoga apa yang menjadi pilihan kalian ini adalah yang betul-betul sesuai dengan bakat dan minatnya kalian dan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kalian, dan Bapak selalu berpesan, ayolah tuntut ilmu setinggi mungkin dan pilihlah sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya kalian. Ya, nah itu yang menjadi pesannya Bapak, karena suatu hari nanti apa yang kita ambil pada hari ini akan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk semua orang. Nah, untuk berikutnya ya Bapak akan pertemuan berikutnya nanti akan membahas tentang topik yaitu karir yang kuimpikan. Nah, Bapak harap nanti sebelum kelayanan itu nanti kita ngobrol-ngobrol sharing lah di luar nanti sehingga nyambung dan coba pikir dulu cita-cita saya apa dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian kalian. Bapak sangat apresiasi sekali atas partisipasi kalian semua. Bapak harap kalian menjadi anak yang sukses kemudian hari nanti. Oke, baik. Mari kita akhiri dengan doa bersama karena sudah diberikan kelancaran. Ya, doanya Bapak pimpin sendiri ya. Mari berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan selamat pagi.